Berikut kami tampilkan ekstrakurikuler yang ada di MTSN 1 Tanggamus. Halo semuanya. Baik, saya Reza Taufik Al-Kamal sebagai Ketua Humas, dan ini Denny sebagai definisi 1. Apa itu humas? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian humas. Secara bahasa, pengertian humas adalah proses komunikasi yang digunakan oleh suatu pihak, baik individu atau organisasi, untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat madrasah. Dalam organisasi humas merupakan divisi yang bertanggung jawab untuk melakukan interaksi hubungan dan kerjasama dengan masyarakat madrasah terkait dengan organisasi tersebut. Secara sederhana, hubungan masyarakat adalah proses dalam pengelolaan, penyampaian dan penyebaran informasi terkait organisasi kepada publik untuk mempertahankan reputasi dari organisasi. Humas berfokus pada beberapa hal: informasi, apa yang harus diliris, bagaimana informasi itu harus disusun, bagaimana informasi itu harus diliris, media apa yang harus digunakan untuk menyebarkan informasi tersebut. Kak, tugas humas itu apa aja sih? Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas humas. 1. Adalah untuk menyebarkan informasi terkini dan dari organisasi OSIS atau dari lingkungan madrasah. 2. Menyampaikan jika ada pengumuman penting. Yang ketiga adalah membantu sekbid lain dalam mengadakan kegiatan atau event-event lainnya. Nah, mengikuti humas juga ada manfaatnya loh. Di antaranya yang pertama bisa mengembangkan rasa percaya diri. Nah, yang kedua, kalian bisa melatih public speaking atau pembicaraan di depan umum. Nah, yang terakhir, kalian dapat menjalin kerjasama antar siswa di dalam lingkungan madrasah. Nah, mungkin itu saja kegiatan yang ada di dalam sekbid kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Kurniawan sebagai Ketua PASIS. Saya Asifah Afri Salma sebagai Wakil Ketua PASIS. Dan saya Kaisana Nabila Putri Amanda sebagai Pengurus PASIS. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian PASIS. PASIS merupakan singkatan dari pasukan inti sekolah, yang berarti suatu wadah bagi siswa dan siswi yang ditunjuk dalam menghormati Sang Merah Putih, disiplin, tangguh, pantang menyerah, serta melatih sikap dasar kepemimpinan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan juga suatu wadah pembinaan generasi muda, khususnya para pelajar di MTS Negeri 1 Tanggamus dalam hal tata upacara bendera. Sejarah Paskibra. Paskibra adalah kepanjangan dari pasukan pengibar bendera. Paskibra umumnya selalu ada saat kegiatan upacara. Paskibra awalnya dibentuk pada tahun 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Husin Mutahar untuk membuat upacara detik-detik proklamasi di daerah ibu kota Yogyakarta. Akhirnya, pasukan ini diwakilkan oleh 5 pemuda-pemudi dari berbagai penjuru di Indonesia. Manfaat mengikuti ekskul PASIS adalah: 1. Melatih kedisiplinan, 2. Menguatkan fisik, 3. Memiliki rasa cinta diri, 4. Bersosialisasi, 5. Memupuk rasa kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman MTS Negeri 1 Tanggamus, perkenalkan nama saya Vero Salih Tuparan sebagai Ketua Akademik. Dan saya Sherly Mariza sebagai Wakil Ketua Akademik.
Kali ini kami akan mengajak kalian untuk bergabung di ekskul akademik. Kalian tahu gak sih apa itu ekskul akademik? Ekskul akademik adalah ekskul yang mengembangkan minat dan bakat siswa di bidang akademik, yaitu bidang MIPA, AC maupun EC. Dan membantu guru untuk mencari siswa-siswi untuk mengikuti perlombaan yang diambil dari anggota MIPA, AC, dan EC. Nah, kalian penasaran kan apa saja kegiatan yang dilakukan ekskul akademik? Yuk simak video berikut. Hai teman-teman, gimana? Tadi kalian udah tahu kan apa itu ekskul akademik? Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa kegiatan di ekskul ini. Yang pertama, materi. Materi adalah kegiatan minggu pertama pertemuan kita di ekskul ini. Kegiatan ini adalah kegiatan memberikan materi kepada masing-masing anggota akademik. Yang kedua, soal-soal. Soal-soal adalah kegiatan memberikan soal kepada masing-masing anggota akademik di minggu kedua pertemuan. Ketiga, game. Kegiatan ini dilakukan di minggu ketiga dan di kegiatan ini kita akan bermain game bersama masing-masing anggota. Dan kegiatan keempat adalah yel-yel. Di kegiatan ini kita akan menyanyikan yel-yel bersama-sama. Keempat kegiatan tersebut adalah beberapa kegiatan dari ekskul ini, yaitu kegiatan jangka pendek. Dan juga masih ada beberapa kegiatan menarik lainnya yang ada di kegiatan jangka sedang dan jangka panjang. Jadi gimana nih? Kalian sudah berminat bergabung belum? Ayo dong bergabung di ekskul bidang akademik. Lumayan loh untuk menambah ilmu pengetahuan akademik kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga tetap sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memperlihatkan profil Rohis di MTS Negeri 1 Tanggamus. Apa sih Kak Rohis itu? Rohis yaitu singkatan dari Rohani Islam yang merupakan sebuah organisasi guna memperdalam dan memperkuat ajaran Islam. Dan tentunya kegiatannya juga berbasis Islami. Juga Rohis biasanya dikemas dalam kegiatan ekstrakurikuler di dalam sebuah sekolah. Bagaimana sih Kak struktur organisasi Rohis di MTS Negeri 1 Tanggamus? Terdiri dari pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, dan bendahara 1, bendahara 2. Apa sih Kak keistimewaan Rohis? Menurut saya, Rohis adalah ekstrakurikuler yang lengkap. Karena di samping kita mendapatkan ilmu keorganisasian, kita juga bisa mendapatkan bekal ilmu agama yang tentu tidak diprioritaskan di ekstrakurikuler lain. Apa saja sih Kak kegiatan yang ada di Rohis MTS Negeri 1 Tanggamus? Kegiatannya terdiri dari yang pertama, jangka panjang, yaitu 1. Pembagian bed, 2. Tadabbur alam, 3. Peringatan Hari Besar Islam atau yang sering dikenal dengan PHBI. Dan yang kedua yaitu jangka sedang, yang pertama pengajian rutin atau tadarus, dan yang kedua men-share video atau materi tentang PHBI. Dan yang terakhir yaitu jangka pendek, meliputi yang pertama pengambilan uang infak, yang kedua membersihkan musola, yang ketiga kumpulan, dan yang terakhir adalah ini dilaksanakan saat online, yaitu membaca Al-Quran sehari selembar, gunanya untuk menghidupkan Al-Quran di dalam rumah. Lalu apa Kak manfaat jika kita mengikuti Rohis? Rohis itu mengajak tentang kebaikan dengan agenda-agenda yang bermanfaat. Rohis bukan sekedar ekskul biasa. Lebih dari itu, Rohis adalah satu-satunya organisasi yang komplit dan menyeluruh. Dan Rohis juga merupakan media pengajaran dan pendewasaan diri karena dituntut untuk mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Bagaimana? Tertarik mengikuti organisasi Rohis? Di Rohis kita belajar banyak hal mengenai ilmu agama, juga ilmu organisasi. Selain itu, kita juga akan mendapatkan keluarga baru di dalamnya. Saya Ahmad Ardika, selaku Ketua Rohis. Saya Junia Aulia, selaku Wakil Ketua Rohis. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kami harapkan teman-teman semua dapat ikut serta dalam ekskul Rohis di MTS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Umi Mauludinaya dan saya Akson Nuraini. Kami dari Sekbid Waros ingin menjelaskan tentang apa sih itu Waros?
barang-barang yang diperlukan oleh siswa dan siswi di MTS Negeri 1 Tanggamus, seperti pulpen, pensil, seragam, buku, dan sebagainya. Jika ada event-event tertentu seperti perpisahan, kelas meeting, magid, dan sebagainya, kami berpartisipasi untuk menjual makanan ringan dan barang-barang kegiatan lainnya. Jadi, jika ada hal-hal yang diperlukan untuk peralatan sekolah, dapat dibeli di warung OSIS atau waros yang menyediakan berbagai macam alat sekolah untuk para siswa atau siswi maupun guru MTSN 1. Mading itu apa ya? Sama seperti namanya, mading adalah majalah dinding, bentuk lain dari majalah sekolah, bisa berupa harian, bisa berupa bulanan. Mading itu ekskul yang mewadahi kreativitas seni siswa dan menekankan pada olah pikir siswa sehingga terbentuk sebuah karya yang kreatif, kualitatif, dan publikatif. Masuk mading itu enak banget, apalagi buat kalian yang punya hobi di bidang seni dan sastra. Kayak menggambar, melukis, buat puisi, buat cerpen, kalian juga bisa jadi jurnalistik. Tentunya kita pasti diberi pengarahan sama pembina dan pengurus madingnya. Masuk mading itu seru banget. Tentunya kami sangat senang dan bangga menjadi bagian dari mading majalah dinding. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk gabung di majalah dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Samia Fatmawati dari kelas 8C. Di sini saya sebagai ketua kesenian. Saya Ringda Oktaviani dari kelas 8A. Di sini saya sebagai wakil kesenian. Di sini kami akan menjelaskan dan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh mengenai ekskul kesenian. Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Malam hari melihat bulan, pagi hari ayam berkokok. Yuk ikut kesenian, gratis kok. Dalam bidang ekskul kesenian terbagi menjadi 2 bidang, yaitu sekbid tari dan sekbid paduan suara. Ekskul tari merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang mendukung mata pelajaran seni budaya dan prakarya, serta untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat bakat peserta didik di sekolah. Manfaat mengikuti ekskul tari, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkreasi, berapresiasi, membentuk harmoni, dan menciptakan keindahan. Anak manis membawa pita, pakaian halus dari sutra, mari cintai tarian kita, tarian indah bersama. Ekskul Padus merupakan suatu kegiatan di luar jam pelajaran sekolah yang berhubungan dengan pembelajaran seni budaya untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas siswa di bidang vokal. Manfaat mengikuti ekskul Padus: yang pertama, belajar berorganisasi khususnya dalam dunia paduan suara; yang kedua, melatih kerjasama dan kekompakan antar tim; dan yang ketiga, menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan. Seekor kucing mengejar tikus, ia berlari di kolong meja. Mari semua ikutlah Padus meningkatkan kreativitas bangsa. Ibu kita Kartini
dapat kami sampaikan mengenai ekskul kesenian. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Sebelum kami akhiri, kami mempunyai sebuah pantun. Melihat nelayan mencari ikan, yang membawa ikan piranha. Ayo semua ikut kesenian, mari tingkatkan budaya desa. Hai semua, saya Caisa Cahaya Putri Natalisa. Dan saya Julia Natania. Di sini kami akan menjelaskan apa itu UKS. Apa sih pengertian dari UKS? UKS adalah program pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Tujuan UKS secara umum yaitu meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat peserta didik sedini mungkin. Manfaat UKS antara lain yaitu meningkatkan kesadaran terhadap pengaruh buruk rokok, narkotika, dan obat berbahaya lainnya, dan membentuk perilaku hidup sehat. Dan satu lagi, membentuk kemampuan hidup sehat. Di sini juga kita belajar apa itu kepemimpinan dan juga apa itu kesehatan dan kebersihan. Di sini kita akan banyak mendapat pengetahuan, setelah itu kita juga akan mempraktekkannya. Di setiap sekolah pasti ada penolong sejati. Kami belajar banyak tentang UKS. Di antaranya, pertolongan pertama, yaitu sigap, ikhlas, tanpa pamrih. Tugas kemanusiaan adalah pekerjaan moral yang universal dan menjadi kewajiban masing-masing dari kita. Menolong dengan rasa ikhlas dan tidak ada kata keterpaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Ahmad Esyar, jabatan Ketua Sekbid Olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahria, jabatan sebagai Wakil Ketua. Hai teman-teman, kami dari bidang ekskul olahraga ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengikuti ekstrakurikuler olahraga. Dua kegiatan yang ada di bidang olahraga yaitu materi dan praktek. Buat kalian yang mempunyai bakat di bidang olahraga, boleh banget loh untuk ikuti ekskul olahraga. Yuk ikut olahraga. Di olahraga itu ada apa aja sih? Di olahraga itu ada bola voli, ada basket, ada badminton, dan lain sebagainya. Setelah kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada ekskul yang di luar naungan OSIS, yaitu pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Selamat datang di MTS Negeri 1 Tanggamus. Pramuka MTS Negeri 1 Tanggamus merupakan organisasi intra yang ada di sekolah kami yang memiliki banyak kegiatan-kegiatan. Pramuka mengajarkan kebersamaan, kedisiplinan, kemandirian, jiwa korsel, dan semangat pantang menyerah. Anak pramuka pasti sudah tahu kepanjangan dari pramuka. Bagi yang belum tahu, pramuka ialah Praja Muda Karana, yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pramuka lahir di Indonesia pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Mau tahu kegiatan kami apa saja? Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan kami. Selamat menyaksikan.
Itu dia ekskul yang ada di MTSN 1 Tanggamus. Tunggu apa lagi? Yuk minati salah satunya.